Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kali ini kita membahas masih seputaran Abdul Somad ditolak dari Singapura. Nah, saudaraku, kita harus ulang-ulangkan hal ini agar teman-teman kita dari seberang yang selama ini mendukung Abdul Somad bisa terbuka pikiran mereka, bisa terbuka mata mereka. Kenapa Abdul Somad ditolak di Singapura? Bahkan di 5 negara lain juga Abdul Somad pernah ditolak, termasuk Timur Leste dan Hong Kong, Inggris, bahkan Jerman, Belanda, Swiss juga Abdul Somad pernah ditolak, Bapak Ibu. Nah, usut punya usut, ternyata Singapura blak-blakan ya. Ternyata Singapura akhirnya blak-blakan ungkap alasan tolak masuk UAS, singgung Israel. Wow. Ya. Bapak Ibu, kali ini Abdul Somad benar-benar kena batunya. Bahkan kita mendengar kalau kemarin Abdul Somad itu lagi ulang tahun. Apakah ini salah satu kado ulang tahun Abdul Somad? Nah, kita juga tidak tahu, saudaraku ya. Kita harus membuka pikiran teman-teman yang selama ini menganggap Abdul Somad itu sosok yang hebat luar biasa. Kita bukan membenci Abdul Somad, supaya Abdul Somad juga bisa mengoreksi diri, bisa introspeksi diri. Kalau ada yang salah di dalam dia menyampaikan khotbah, menyampaikan pidato, menyampaikan ceramah ya, sehingga dia tidak semena-mena dalam mengucapkan kata-kata, saudaraku. Nah, Singapura akhirnya belak-belakan ungkap alasan tolak masuk UAS, singgung Israel. Nah, Jakarta inews.id, pemerintah Singapura melalui Kementerian Dalam Negeri MHA akhirnya menjelaskan alasan menolak masuknya Ustadz Abdul Somad alias UAS. Dalam pernyataan yang dirilis Selasa tanggal 17 bulan 5 2022, MHA menjelaskan perihal penolakan UAS dan rombongannya. Kementerian Dalam Negeri MHA menjelaskan UAS tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada Senin tanggal 16 bulan 5 2022 dari Batam bersama 6 orang lainnya. Setelah tiba, Ustadz Abdul Somad diwawancarai, lalu dia bersama rombongannya ditolak masuk Singapura. Setelah itu UAS diminta kembali ke Batam di hari yang sama. Di hari itu juga Abdul Somad disuruh kembali ke negara asalnya, Indonesia. Nah, lebih lanjut MHA menjelaskan Ustadz Abdul Somad ditolak karena materi ceramahnya yang dinilai ekstrim. Nah, benar Bapak Ibu, sebagaimana yang kita sangka-sangka selama ini. Jangan-jangan dia ditolak karena ceramahnya terlalu ekstrim, terlalu mengkafir kafirkan orang yang tidak seiman dengan dia. Dan akhirnya kemarin Bapak Ibu, di saat dia masuk ke Singapura, dia ditolak di Singapura. Nah, Abdul Somad, Singapura itu mayoritas kafir ya. Nah, bukan agama Islam di sana. Jangan masuk ke sana. Pergi saja Abdul Somad ke Irak, ke Iran, ke Arab, ke Sudan. Nah, atau Abdul Somad pergi ke Pakistan, atau Abdul Somad pergi ke Palestina. Di Palestina pasti Abdul Somad disenangi oleh mereka. Pasti pintu mereka terbuka lebar-lebar untuk Ustadz Abdul Somad. Palestina, Ustadz Abdul Somad lagi ditunggu oleh teman-teman di Palestina. Kan Ustadz Abdul Somad di salah satu ceramah pernah berkata, kalau zaman sekarang itu mengikatkan apa itu di badan lalu didedakkan, mati syahid, bukan mati bunuh diri. Itu kata Abdul Somad di salah satu videonya. Baru 2 hari yang lalu Bapak Ibu,
kita putar ulang video Abdul Somad yang pernah viral tersebut dan kita viralkan kembali supaya mengingatkan Abdul Somad, sehingga Abdul Somad tidak gampang mengkafir kafirkan orang lain atau tidak gampang menyebarkan hal-hal yang tidak perlu disebarkan di bangsa dan negara ini. Bahkan Abdul Somad pernah berkata, ISIS itu bagus. Nah, ini gara-gara ceramahnya inilah mungkin ya, bukan mungkin, kalau kata ini dinilai terlalu ekstrim ceramahnya si Abdul Somad. Maka saya sering katakan kepada Abdul Somad supaya introspeksi diri di masa-masa seperti ini. Ya, introspeksi diri, banyak berdoa, banyak zikir, banyak istighfar. Jangan mengkafir kafirkan orang lain. Man kafara kafirun, barang siapa yang mengkafirkan orang, maka orang itulah yang kafir. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan perpecahan yang tidak bisa diterima di masyarakat multiras dan multi agama Singapura. Bunyi pernyataan MHAA. Nah, Bapak Ibu, di Singapura itu negaranya itu sangat aman, damai, makmur, tentram. Tidak suka di sana itu orang berbicara tentang agama. Tidak suka orang mendengar tentang kafar kafir. Di sana tidak laku. Laku hanya di bangsa dan negara kita. Di negara-negara lain tidak laku. Bahkan di Arab Saudi sekalipun, apabila ada ustadz-ustadz yang ekstrim, syekh-syekh yang ekstrim di saat ceramah, langsung ditangkap, dijebloskan ke penjara bawah tanah. Tidak akan keluar lagi. Itu di Arab Saudi. Nah, lalu orang-orang Arab Saudi di sana, karena mereka tidak laku di sana, Bapak Ibu, mereka lari ke bangsa dan negara kita. Nah, di sini mereka laku. Mereka jual ayat di sini. Mereka jual bahasa Arab di sini. Ya, karena fasihnya bahasa Arab mereka, pinter hafalan mereka, bagus, enak didengar oleh kadrun-kadrun, sehingga diangkat-angkat orang yang lari dari negaranya. Bukan lari ya, di sana tidak laku. Jadi mereka jualan di sini, akhirnya laku. Kita melihat bagaimana di puncak, ya, kawin kontrak terjadi di puncak. Itu orang mana? Orang dari sana, Bapak Ibu. Bahkan kalau saudara lihat di daerah puncak sana, puncak Bogor ya Bapak Ibu ya, itu banyak sekali toko-toko tulisan Arab semua di sana. Senang sekali mereka. Apa yang mereka jual di sana? Rata-rata minyak wangi dan obat kuat. Habis itu mereka pulang lagi ke bangsa dan negaranya. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, Abdul Somad harus tahu akan hal ini. Ya, nah, introspeksi diri, banyak berzikir, sembahyang, jangan pernah lupa istighfar, banyak berdoa. Pernyataan itu juga mencontohkan ceramah UAS yang menyinggung bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel Palestina dan dianggap sebagai tindakan syahid. Nah, kan? Ini akhirnya Singapura belak-belakan ya menjawab yang beredar isu macam-macam di media sosial. Akhirnya orang Singapura jawab. Ketika mereka jawab, apa yang terjadi, saudaraku, ya. Nah, MHA juga menyinggung soal pernyataan UAS yang menyinggung agama lain seperti Kristen serta menyebut non-Muslim sebagai kafir. Nah, kan? Dia pernah berkata, Bapak Ibu, kalau di dalam salib itu ada jin kafir. Ternyata ceramah UAS itu beredar di media sosial sampai ke luar negeri, sampai ke Singapura. Nah, orang Singapura pinter-pinter, ya. Mereka tertib. Mereka tidak sembarang mendengar ocehan-ocehan para ustadz yang tidak masuk akal menurut mereka. Sekalipun baca ayat, baca ini, baca itu, fasih ini, fasih itu, kalau suka menghina, menjelek-jelekkan orang lain, mereka tidak akan senang itu. Karena negara mereka negara yang tertib. Singapura itu tertib, Bapak Ibu ya. MHA juga menyebut UAS berusaha memasuki Singapura dengan berpura-pura untuk kunjungan sosial. Katanya, ya saudara dengar sendiri ya, saudara baca nanti di inews.id. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran
ekstremis dan perpecahan, Somad dan teman-teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura. Pernyataan MHA. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kita pergunakan waktu yang ada, yang pertama sekali untuk memberitakan Injil. Yang kedua, berdoa buat bangsa dan negara kita. Bila bangsa dan negara kita aman, damai, tentram, kita pun tentram, damai, aman, makmur tinggal di bangsa dan negara ini. Dan saya juga mengajak teman-teman semuanya, khususnya para pendoa syafaat, agar selalu mendoakan kami para penginjil, kami para murtadin, lahir baru dan hidup baru di dalam kekristenan, supaya tambah kuat, tambah semangat kami memberitakan Injil, sehingga banyak orang mendengar Injil. Hanya dengan Injil orang merasa kedamaian. Kenapa? Karena di dalam Yesus Kristus ada kedamaian, dan Dia adalah Raja Damai. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dialah jawaban hidup kita, Bapak Ibu, karena Dia Raja Damai. Terima kasih. Salam alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah. Ruach Kodes memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Salam murtadin.